warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Rasni, SPD MPD dari SMA Negeri 2 Kendari. Pada video ini saya akan membahas materi tentang teks cerpen. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang dapat disampaikan pada tayangan video ini yaitu peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Anak-anak, pernahkah kalian menulis atau membaca sebuah cerpen? Membaca atau menulis cerpen dapat membuat seseorang mengenal berbagai macam karakter, baik yang karakter dimunculkan dalam sebuah kisah nyata sesuai dengan kisah asli hidupnya maupun karakter rekaan berdasarkan hayalan si penulisnya yang dialihkan ke dalam sebuah bentuk tulisan berbentuk cerita pendek. Anak-anak, unsur pembangun sebuah cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Anak-anak, unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks cerpen meliputi tema, amanat, alur, latar, tokoh, penokohan, karakter, sudut pandang, dan gaya bahasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Tema. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya, tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, tahap penyelesaian. Unsur intrinsik berikutnya adalah setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur intrinsik berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama dan orang ketiga. Bahkan sering pula para penulis menggunakan
menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Unsur intrinsik berikut adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam sebuah cerpen. Berikut unsur intrinsik adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam sebuah cerpen, amanat biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Unsur pembangun yang kedua sebuah cerpen adalah unsur ekstrinsik yang meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, di antaranya sebagai berikut. 1. Ideologi negara. 2. Kondisi politik. 3. Kondisi sosial. Dan 4. Kondisi ekonomi. Kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, di antaranya adalah 1. Riwayat hidup penulis, 2. Kondisi psikologis, dan 3. Aliran sastra. Unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nilai-nilai tersebut diantaranya 1. Nilai agama, 2. Nilai sosial, 3. Nilai moral, dan 4. Nilai budaya tersebut. Anak-anak, demikianlah tadi pembahasan tentang teks cerpen. Sampai bertemu kembali pada materi bahasa Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.